Halo kita semua, saya Erwin Sudabutar akan mempresentasikan tentang inventarisasi dan eksplorasi etnobotani suku Batak Toba di Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dengan tumbuhan, di mana masyarakat tradisional memanfaatkan tumbuhannya untuk pangan, pengobatan, ritual, kecantikan, upacara adat, kemudian untuk papan dan juga sandang. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu apa jenis tumbuhan, kemudian apa kegunaannya, bagaimana pengolahannya, dan juga cara pemakaiannya. Pulau Samosir merupakan salah satu pulau di tengah Danau Toba di Sumatera Utara, di mana masyarakat Toba merupakan suku yang paling dominan di Pulau Samosir yang terkenal dengan tumbuhan tradisionalnya. Untuk hasil inventarisasi dan eksplorasi, saya mendapatkan ada 7 jenis tumbuhan untuk makanan, 9 jenis tumbuhan untuk pengobatan, 1 jenis tumbuhan untuk racun, 1 jenis tumbuhan untuk kosmetik, dan 3 jenis tumbuhan untuk ritual atau upacara adat. Untuk yang makanan, saya mendapatkan siarias, di mana siarias digunakan masyarakat Batak Toba untuk makanan, biasanya dicampur untuk arsik. Saya mempunyai contohnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua ada liutu. Liutu ini digunakan masyarakat Batak Toba untuk sayur, begitu juga dengan bangun-bangun. Bangun-bangun ini biasanya dikonsumsi oleh ibu yang baru saja selesai melahirkan. Kemudian ada helihail. Helihail ini tumbuhan yang mirip dengan daun sunggani, di mana bijinya berwarna merah, kecil, dan rasanya asam manis. Kemudian ada pultak-pultak. Pultak-pultak ini kira-kira dia seperti ini. Banyak tumbuh dan masyarakat biasa memakannya, atau untuk bahasa umum bisa dibilang ciplukan. Kemudian ada inggir-inggir. Inggir-inggir ini banyak dijumpai di semak-semak. Tumbuhannya seperti anggur, kecil, dan berduri. Untuk pengobatan, saya yang pertama ada sirih kunganak. Sirih kunganak ini kira-kira seperti ini. Digunakan masyarakat Batak Toba untuk mengurangi neck tensi. Digunakan dengan cara direbus. Kemudian ada andulpak. Andulpak juga direbus dengan kunyit. Digunakan masyarakat Batak Toba untuk mengatasi ambeien. Kemudian ada burung kapas, di mana ini nanti diremas-remas, kemudian airnya itu diminum oleh ibu-ibu yang biasanya dibilang kesemutan. Kemudian ada kumis kucing dicampur dengan kumis jagung, kemudian ditambah dengan sejuk pot. Kira-kira kumis kucing ini seperti ini, teman-teman. Ini nanti direbus dia, kemudian airnya itu diminum, di mana khasiatnya itu untuk mengatasi sakit pinggang, batu ginjal, dan juga batu karang. Kemudian ada pepaga. Pepaga atau biasa disebut tapak kuda atau pepaga, di mana masyarakat Batak Toba mempercayainya untuk meningkatkan IQ maupun untuk luka bakar. Bisa langsung dimakan, bisa juga diremas-remas kemudian dioles ke luka bakar. Ada kulit pohon dap-dap ditambah dengan minyak lampu, di mana dapat mengobati untuk luka. Kulit dap-dap ini ditumbuk kemudian ditaruh di luka yang sudah parah atau yang sudah berulat. Kemudian untuk racun ada tuba. Tuba ini racun yang untuk racun serangga maupun racun ulat. Untuk kosmetik ada bulung sona. Bulung sona ini diremas-remas, nanti kemudian ditaruh di wajah, di mana khasiatnya untuk menghilangkan jerawat, di mana paling banyak dijumpai di sungai yang berbatu-batu. Nanti bulung sona ini dia menggantung dia. Ada mange-mange. Mange-mange ini digunakan untuk mengasih ikan kepada boru, atau bisa orang Batak menyebutnya mengalian dek itu boru. Ada jarango. Jarango ini dipercaya masyarakat Batak Toba untuk menghilangkan roh jahat. Kemudian dia nanti dikalungkan ke anak-anak. Ada opopo. Opopo ini digunakan untuk upacara adat untuk orang meninggal, di mana nanti yang membawanya ada nini, nono, dan juga odo-odo. Untuk ini saya mempunyai gambarnya. Untuk kesimpulan, di mana masyarakat Batak Toba khususnya di Tomok sangat memanfaatkan tumbuhan untuk keperluan pengobatan, makanan maupun lain-lainnya, di mana tumbuhan ini harus terus dikembangkan supaya tidak tergantikan oleh pengobatan modern yang memiliki bahan kimia dan memiliki efek samping yang sangat tinggi. Baik, nama saya Rina Veronica Sinaga. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di Desa Prinantin, Kecamatan Johar. Judul besar saya yaitu manfaat daun sentam, kuning pagi, daun burle, daun simbo di Desa Karo Pinantin, Kecamatan Johar.
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 13.39, tempatnya di Desa Prinantin, Kecamatan Johar. Hasil penelitian kami yaitu oleh Bibi Sembirin di Desa Prinantin, Kecamatan Johar. Berdasarkan hasil penelitian kami yang harus kami lakukan mengenai penelitian etnobotani, berhubung kampung ini kampung teman saya dibawanya di Desa Prinantin ini, dia menceritakan keluarga dia itu masih menggunakan obat-obat tradisional. Nah, obat tradisionalnya itu yang pertama daun sentam, seperti yang kita lihat di latar. Daun sentam, di mana daun sentam ini untuk obat sariawan. Kalau orang Karo menyebutnya ini adalah daun dilam. Cara penggunaannya itu cukup 3 lembar daun yang diambil, lalu dicuci, dibersihkan, kemudian dimasakkan dengan air 1 liter. Daun ini bisa digunakan 3 kali sehari. Bisa daun ini umurnya dari 0 sampai lebih dari 0 sampai 100 daun ini bisa digunakan. Nah, dan selanjutnya yaitu kuning pagit. Di mana kuning pagit ini digunakan sebagai obat sakit perut untuk semua umur. Adapun cara membuatnya, pertama-tama kita ambil kunyitnya, yaitu pagit umbi-umbinya diambil di bagian bawah. Nah, ini dia di bawah ini, dicuci bersih, lalu dibuang akarnya, baru dipotong iris-iris. Nah, direbus sampai mendidih. Jumlahnya 1 ons umbi yang sudah bersih 1. Daun dan batang tidak dipergunakan. Nah, dan ketiga yaitu daun burle, di mana daun burle digunakan sebagai obat gatal. Kepercayaan suku Karo mengatakan bahwa daun burle ini sebagai mengusir setan. Wow, ternyata daun ini bisa mengusir setan. Dan dalam cara membuatnya itu, pertama-tama kita ambil secukupnya umbinya yang digunakan. Cara mempergunakannya itu, pertama dibersihkan terlebih dahulu, lalu dibuang akar-akarnya. Selain itu, batang dan daun bisa digunakan dapat mengusir setan dalam kepercayaan Karo, atau disebut dalam bahasa Karo yaitu anti begu. Nah, selanjutnya daun simbo, yaitu daun simbo, di mana daun simbo ini bermanfaat yaitu sebagai obat asam lambung. Caranya, direbus 1 liter, tambahi garam sedikit, lalu diminum airnya saja, dan dipakai 3 atau 4. Selamat sore buat kita semuanya. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tumbuhan Lokal pada Minyak Gelanggang dan Khasiatnya. Saya, Catherine Senaboru Huta Barat, NIM 317312-2008, dengan objek penelitian saya ialah inventarisasi tumbuhan lokal etnis suku Karo yang berada di lokasi Desa Serdang, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Adapun temuan hasil yang telah saya temukan ialah ada tumbuhan yang bernama Siburnis kerangen, iket-iket manuk, gagatan nipeh, bulu-bulu pusuh, urat kempidi, gagatan ninbo, tawar ipo. Gambar tersebut adalah gambar milik koleksi pribadi saya ya. Dari ketujuh gambar ini terlihat bahwa 7 ini adalah macam-macam tumbuhan untuk buat obat kuat. Obat kuatnya itu bernama minyak gelanggang. Jadi di 7 gambar ini merupakan campuran dari obat kuat itu, namun obat kuat ini harus terdiri tepat 61 tumbuhan. Ada 1 tumbuhan yang bernama bulung besan. Ia adalah tumbuhan utamanya, namun pada lokasi kami tidak menemukan tumbuhan itu karena tumbuhan itu berada jauh dari lokasi hutannya, dari rumah informan kami, tidak berada di daerah Karo katanya. Yang kami temukan berdasarkan informan kami, tumbuhan bulung besan ini berada di daerah raya, namun kami tidak bisa menemukannya karena kondisi tempat jauh juga. Kedua, cara pengolahannya itu dengan dipotong-potong, ditumbuk, kemudian dimasak dengan minyak.
ke-61 tumbuhan itu harus tepat dimasak sebanyak 61 tumbuhan itu. Bila tidak, obat kuat ini tidak akan jadi, bakalan gagal. Dari gambar ini terlihat ada 3 gambar yang bernama urat kempidi, gagatan Inbo, tawar ipo. Ini adalah obat juga bisa menyembuhkan penyakit kista. Terkait pengolahannya memang kami tidak menanyakan, hanya saja informan itu memberitahu bahwa ini bagian dari obat untuk menyembuhkan penyakit kista. Ada satu lagi, indung kuning namanya, namun kami tidak mendapatkan tumbuhan itu. Di sini saya hanya menjelaskan menginventarisasi tumbuhan lokal yang ada di suku Karo dari obat kuat itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dedi atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Selamat sore. Penelitian atau riset saya dengan mata kuliah botani, yaitu dengan judul manfaat tumbuhan dari tumbuhan daun selantam, kuning pagi, daun burley, dan simbo di Desa Prinantin, Kecamatan Juar, Kabupaten Karo. Adapun pengertian etnobotani terbagi menjadi 2, yaitu enologi dan botani. Enologi yaitu kajian mengenai budaya, dan botani sebagai kajian tumbuhan. Jadi etnobotani adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Adapun lokasi penelitian saya itu lokasi di Desa Prinantin, Kecamatan Juar, Kabupaten Karo. Waktu penelitian saya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 sampai tanggal 21 Maret tahun 2020 pada pukul jam 5.30 atau tepatnya setengah 4 sore. Adapun hasil penelitian saya melakukan wawancara dengan informan saya. Informan saya bernama Ibu Raskami Borosemiring, umurnya lebih kurang 56 tahun. Ibu Raskami itu asli dari desa Prinantin. Ia tinggal dari kecil hingga sampai tua sekarang. Berikut beberapa macam tumbuhan hasil wawancara dengan informan saya, yaitu ada 4 tumbuhan yang informan saya sebutkannya, itu 1 tumbuhan daun selantam. Di mana tumbuhan daun selantam ini sebagai obat sariawan, obat tambar, dan obat panas dalam. Obat selantam ini disebut daun dilam pada suku Karo. Kedua, kuning pagi, di mana kuning pagi ini digunakan sebagai obat sakit perut dan obat cacing. Ketiga, tumbuhan burley, di mana tumbuhan burley ini digunakan sebagai obat gatal-gatal dan obat panu. Di mana pada tumbuhan burley ini umbi-umbinya saja dipergunakan, sedangkan daun dan batangnya menurut kepercayaan orang suku Karo digunakan sebagai pengusir setan. Yang terakhir itu daun simbo, di mana daun simbo ini di mana daun dan batang simbo ini dipergunakan oleh masyarakat Karo, tepatnya di Desa Prinantin, sebagai obat asam lambung. Berikut ini gambar-gambar dari hasil penelitian saya, yaitu gambar tumbuh-tumbuhan hasil penelitian saya. Yang sebelah kiri saya itu namanya tumbuhan daun selantam. Beginilah bentuknya, berwarna coklat. Yang kedua yaitu tumbuhan kuning pagi, sebelah kiri saya berwarna hijau. Yang ketiga, tumbuhan daun burley. Ginilah bentuk gambar tumbuhan burley ini, di mana daun dan batangnya itu digunakan sebagai alat pengusir setan itu menurut kepercayaan orang suku Karo. Di bagian bawahnya umbi-umbinya, yaitu umbi-umbinya itu sebagai obat-obat tradisional. Yang keempat, yang terakhir yaitu daun simbo, batang dan daunnya saja dipergunakan, bagian bawahnya tidak.